Ayo Pak. Ayo Pak, Bapak. Salaman. Mas Wapres, capek ya? Emangnya gampang jadi wakil presiden? Indonesia itu luas loh, tidak seluas Solo. Dari Sabang sampai Merauke ada 17.000 pulau besar, pulau kecil di Indonesia. Kalau orang yang sudah punya visi misi yang jelas untuk memimpin negeri ini, insya Allah tidak capek. Tingkatkan terus kualitas pribadi untuk memimpin negeri. Salam NKRI. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Saya sementara ini ruwet. Bagi-bagi susu doang padahal. Capeknya begitu amat si Gibran ini. Gimana kalau disuruh mikir, ternyata penjutaan itu juga berat dan melelahkannya. Padahal cuma jadi taman bapaknya, dipaksa melakukan banyak hal yang tak sanggup dicerna oleh otaknya. Entah sampai kapan dia bisa bertahan dengan kehidupan yang tak biasa dilakukannya. Jadi bulan-bulanan dan olok-olokan, bahkan mungkin orang terdekatnya sudah mulai menertawakan. Waduh. We walk the talk, not only talk the talk. Om, nanti kalau ketemu Gus Miftah tolong tanya Om, dia berani nggak bercanda gitu di depan tukang pisang anak presiden? Kalau berani sih hebat Om. Kalau tukang pisang nih, masih ada pisangnya? Masih ada? Nyalon dong goblok. Malah dagang nyalon. Nyalon malah dagang. Terima kasih nih gue diundang somasi. Terima kasih banyak. Karena setahu gue ya, somasi itu kan buat komika yang butuh duit ya. Kalau gue kan butuh kasih sayang. Tapi namanya doang disomasi. Dari pertama tayang sampai kemarin tayang nggak pernah ada disomasi Om. Malam ini saatnya Om. Mantap. Perkenalkan buat yang udah kenal nama gue Heri Ore. Buat yang belum kenal nama gue Zainal Abidin. Silakan bebas memanggil. Bebas. Saya dari Depok. Saya seorang buzzer politik. Makanya saya siap dibayar buat mendukung partai kalian pokoknya. Berapapun, yang penting nolnya banyak aja. Gue sebagai buzzer ya, gue tuh pengen banget nih pilkada khususnya Jakarta 2 putaran loh. Gue belum kebagian di Sumatera Barat. Belum kebagian beneran. Kemarin gue kebagian cuman disuruh ngedukung wali kota Depok dari PKS. Kalah. Bener sebagai buzzer ya, kalah. Itu gue merasa bersalah loh. Takutnya gue dibilang gak total ngedukungnya, takut dibilang gak sungguh-sungguh, padahal gue waktu bikin konten berasa banget loh kelihatan bohongnya loh. Bentar. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya teman-teman, kita tahu bersama bahwa ketika Gibran berpidato selalu ada saja yang viral di bagian pidato-pidatonya tersebut. Ya seperti pidatonya ini teman-teman. Ya di sini dikatakan bahwa detik-detik Gibran diprotes ratusan Fatayat NU karena salah panggil ibu. 2 jenderal ikut tertawa. Nah, ternyata bahwa dia diprotes ya ketika dia berpidato ini diprotes langsung teman-teman. Ya,
ketika sedang berlangsung pidatonya, maka ia langsung diprotes. Ini jarang-jarang sekali terjadi. Artinya kalau ada protes tersebut, maka baru ada protes itu setelah selesai. Ini langsung mendapat respon dari para fatayat NU ketika Gibran salah panggil, ya, dia memanggil itu ibu-ibu. Nah, teman-teman, bukan hanya para fatayat NU yang ketawa dan memprotes Gibran, tetapi ada 2 jenderal juga ikut tertawa ketika ibu-ibu ini memprotes Gibran, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa gerak-gerik Gibran ini selalu dipantau oleh warganet, selalu diprotes oleh warganet. Itu artinya mereka itu sayang kepada Gibran. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana ya kesalahan yang dibuat oleh Gibran ini ketika berpidato. Nah, Wakil Presiden Raka Buming Raka menghadiri acara pembukaan konferensi besar atau Konbes 2024 Fatayat Nahdlatul Ulama NU di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Jumat 13 Desember. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat, teman-teman, tanggal 13 Desember, yaitu pembukaan konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama. Nah, namun ada momen menarik saat Gibran atau Wapres baru saja memberikan sambutan. Ia diprotes oleh sejumlah wanita NU yang hadir dalam acara itu. Nah, kenapa dia diprotes, teman-teman? Ya, di sini dikatakan bahwa sebab ya Gibran berkali-kali memanggil para peserta dengan ibu, di mana seharusnya dipanggil sahabat. Nah, ini teman-teman, bahwa seharusnya itu Gibran memanggil ya mereka sebagai sahabat. Tetapi Gibran ya setiap kali memanggilnya sebagai ibu. Makanya katanya salah terus. Oke. Kemudian Wapres pun tertawa di atas panggung lantaran salah terus menyapa para pemudi NU dengan sebutan ibu-ibu. Nah, tak hanya Gibran, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga ikut tertawa. Nah, ternyata bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit juga hadir di situ, dan juga TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga hadir di situ, dan mereka ikut tertawa dengan apa yang dilakukan oleh Gibran. Oke. Itu mengenai ketika Gibran diprotes, teman-teman, ya ketika dia sedang berpidato. Nah, memang setiap kali ada pidato-pidato Gibran ini selalu ada hal-hal yang viral, ya, ada hal-hal yang membuat kita menjadi heran. Oke, Gibran diprotes saat pidato di konferensi Fatayat NU imbas panggil pemudi NU dengan sapaan ibu-ibu. Nah, ternyata bahwa karena Gibran memanggil mereka ibu-ibu, padahal ini adalah pemudi. Nah, kalau pemudi itu berarti banyak yang belum menikah. Oke. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, Wapres Gibran Raka Buming Raka menghadiri acara konferensi besar Fatayat Nahdlatul Ulama NU pada Jumat 13 Desember. Nah, kemudian teman-teman, ya perlu diketahui Fatayat NU merupakan organisasi pemudi Islam yang merupakan salah satu badan otonom NU. Nah, ternyata ini adalah Fatayat NU ini merupakan organisasi pemudi Islam, dan dia juga adalah salah satu badan otonom NU. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat bagaimana Gibran atau Wakil Presiden Republik Indonesia berpidato di acara tersebut. Di awal pidatonya, Gibran menyapa pemudi NU dengan menyebut sebagai ibu-ibu, yang
mereka Gibran menyapa mereka dengan panggilan ibu-ibu. Langsung hal itu sontak menuai protes. Hal itu langsung menuai protes dari Fatayat NU. Nah, mereka pun meminta agar dipanggil sahabat, sehingga mereka dipanggil dengan sahabat, ya, karena mereka tidak mau kalau Gibran memanggil mereka ibu-ibu, tetapi mereka supaya Gibran memanggil mereka sahabat. Nah, tetapi di dalam pidato terus menerusnya itu, ya, Gibran terus memanggil ibu-ibu, makanya ya sering diprotes. Nah, itu teman-teman yang mengenai bagaimana Gibran menjadi atau dia diprotes di dalam pidatonya tersebut, dan tentu ini menjadi satu perhatian kita, ya, seperti yang disampaikan oleh para ahli, seperti yang disampaikan oleh para pengamat politik, bahwa seseorang itu harus bisa berproses. Seseorang itu harus bisa mempunyai rekam jejak yang baik, pengalaman yang mumpuni, sehingga dia bisa nanti menjadi seorang pemimpin yang baik, sehingga dia menjadi pemimpin yang handal, yang dikagumi oleh masyarakat. Nah, tentu kita tahu bersama bagaimana masyarakat, apakah masyarakat sekarang ini mengagumi Gibran atau bagaimana. Tentu teman-teman sudah tahu, dan silakan memberikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Dan kita mengharapkan supaya negara kita ini menjadi negara yang aman dan tentram, dan lewat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ya, negara kita menjadi negara maju, menjadi negara emas di tahun 2045. Dan ini adalah salah satu tugas besar kita, ya, sebagai masyarakat Indonesia, untuk bisa bersama-sama membangun negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.